Didn't need a demon's call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Striker muda PSM Makassar Ramadan Sananta menjadi perhatian bagi Persebaya Surabaya. Sosok pemain muda ini memang tampil cukup impresif selama BRI Liga 1 2022-2023. Persebaya Surabaya menelan kekalahan dari PSM Makassar dalam pekan ke-26. Ramadan Sananta memang tidak mencetak gol, tetapi pelatih Aji Santoso menaruh perhatian lebih pada pemain muda ini. Aji Santoso menilai kualitas seorang Ramadan Sananta mampu disandingkan dengan pemain asing. Alhasil, striker berusia 20 tahun itu bisa memberi kontribusi optimal untuk tim PSM Makassar. Ramadan Sananta berhasil menjadi pemain lokal tersubur kedua dengan mencetak 9 gol dalam 16 laga. Dia hanya kalah dari striker Bali United Ilyas Pasojevic yang telah mencetak 13 gol dari 18 pertandingan. Catatan statistik itu sudah cukup membahayakan buat Persebaya. Terlebih, kemampuan yang dimiliki Ramadan kerap membuat striker asing PSM Everton tersisih dari skuad utama. Pemain asing tidak ada jaminan bermain jika ada pemain lokal yang lebih bagus menurut pelatih. Seperti contohnya di PSM sekarang yang mengandalkan striker lokal. Kalau menurut pelatih, striker lokal itu layak tampil, tidak masalah. Di mana-mana juga seperti itu. Kalau ada pemain yang lebih berkualitas meskipun bersaing dengan pemain asing, pemain-pemain lokal memberi kualitas di lini depan. Tentu patut diberi kesempatan bermain, kata Aji Santoso. Imbas kejadian vandalisme yang terjadi di Stadion Pakansari, pihak panitia penyelenggara Panpel Persib Bandung perketat pengamanan. Hal itu dilakukan Panpel Persib Bandung untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan selama dan sesudah pertandingan berlangsung. Terutama Persib Bandung yang akan bermain di kota dan di rumah lain setelah terusir dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain kasus vandalisme, kejadian penyerangan kepada bus rombongan Bobotoh pun menjadi salah satu alasan pengetatan keamanan tersebut. Sebelumnya, bus rombongan Bobotoh sempat diserang oleh orang yang tidak dikenal setelah menonton pertandingan Persib Bandung kontra Nusantara FC di Stadion Pakansari. Akibat dari penyerangan tersebut, 5 hingga 6 bus rombongan Bobotoh mengalami rusak-rusak. Menanggapi kejadian-kejadian tersebut, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat Edi Cahyono menggaungkan semangat perdamaian di dunia sepak bola. Menurutnya, dengan semangat perdamaian tersebut, sepak bola di Indonesia akan lebih maju lagi dibandingkan sebelumnya. Kedepan kami akan berupaya memperketat kembali pemeriksaan body check saat pertandingan. Itu akan kami lakukan di pertandingan berikutnya. Jika bisa digelar dengan penonton, kami akan melakukan upaya-upaya yang lebih ketat dan lebih terarah lagi. Kami mempunyai tujuan bersama, kami punya semangat yang sama bahwa sepak bola harus lebih baik. Untuk sepak bola menjadi lebih baik, kami semua dan elemen supporter harus bersatu. Karena kami ingin menjaga keutuhan sepak bola ini dengan aman, nyaman ke depannya. Itu cita-cita kami, jelas dari Cahyono. Persib Bandung dipastikan akan tampil pincang saat melawan Barito Putra pada Senin 27 Februari 2023 pada pertandingan pekan ke-27 Liga 1 2022-2023 ini. Tim asuhan pelatih Luis Milla tersebut dipastikan akan tampil tanpa beberapa pemainnya. 3 pemain diantaranya adalah Ciro Apes, Ricky Kambuaya, dan Nick Wipers. Ketiga pemain tersebut dipastikan akan absen saat melawan Barito Putra karena terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Ciro Apes dan Ricky Kambuaya terkena hukuman akumulasi kartu kuning setelah mendapat kartu kuning keempatnya saat menjamu Arema FC di Stadion Pakansari Bogor. Adapun Nick Wipers terkena hukuman akumulasi kartu setelah mendapatkan kartu kuning ketujuhnya saat melawan Arema FC. Sebelumnya, pemain asal Belanda tersebut sudah pernah absen karena akumulasi kartu saat menghadapi Dewa United dan Borneo FC. 2 pemain lainnya yang absen adalah Jalnando dan David Kevin Lumaki. Mereka berdua harus tetap menjalani sesi pemulihan karena cedera yang dialaminya di putaran pertama musim ini. Selain itu, pelatih Luis Milla pun masih akan kehilangan 3 pemain mudanya, yakni Robby Darwis, Kakang Rudianto, dan Ferdiansyah. Ketiganya dipastikan tidak akan hadir melawan Barito Putra karena harus membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia. Selain itu, pemain sayap kanan andalan Persib Bandung, Henhen Herdiana, diragukan akan tampil pada laga melawan Barito Putra nanti. Henhen Herdiana sempat mengalami masalah pada kakinya saat melawan Arema FC.
Akibat masalah tersebut, pemain bernomor punggung 12 tersebut terpaksa ditandu keluar lapangan dan digantikan Erwin Ramdhani. Mudah-mudahan Hen Herdiana bisa tampil menghadapi Barito Putra. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.